Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Fitra Asyari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pipeline dan pemrosesan vektor. Saya dengan NIM 202031248 dari Institut Teknologi PLN kelas A. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian pipeline, yaitu pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Yang kedua, urutan pengolahan instruksi. Pertama ada FI, fetch instruksi, ada decode instruction, ada calculate operand, ada fetch operand, lalu execute instruction, dan yang terakhir write operand atau WO. Yang ketiga ada masalah-masalah pada pipeline. Ada 3 macam resiko-resiko yang sering terjadi pada pipeline. Yang pertama adalah resiko pada struktur hardware muncul pada konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mendukung semua kemungkinan kombinasi instruksi. Yang kedua, resiko pada data muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Yang ketiga yaitu resiko pada kontrol program muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah nilai pada program counter atau PC. Contoh adalah branch atau percabangan. Yang keempat, keuntungan dari pipeline. Ada 3. Yang pertama, waktu siklus prosesor berkurang. Yang kedua, beberapa rangkaian digital seperti adder dapat dibuat lebih cepat dan menambahkan lebih banyak rangkaian. Dan yang ketiga, jika pipelining digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat rangkaian yang kompleks. Ada keuntungan, ada kekurangan. Yang kelima kali ini adalah kekurangan pipelining. Yang pertama, instruksi yang bersifat laten atau terpendam. Yang kedua, non-pipelined prosesor akan memiliki bandwidth yang stabil. Kinerja prosesor pipelined jauh lebih sulit untuk diprediksi karena harus memiliki kecepatan proses yang bervariasi di antara program yang berbeda. Tadi saya menjelaskan mengenai pipelining, dan materi yang kedua itu adalah prosesor paralel. Apa itu prosesor paralel? Prosesor paralel sebuah komputer yang memiliki lebih dari satu central processing unit. Komputer ini digunakan untuk parallel processing. Nah, suatu sistem prosesor dengan banyak perhitungan dilakukan secara bersamaan agar prosesor dapat mempunyai kinerja yang tinggi. Kedua, paradigma pengolahan paralel. Ada SISD, System Instruction dan Single Data. Yang kedua ada MISD, Multiple Instruction and Single Data. Yang ketiga SIMD, Single Instruction dan Multiple Data. Yang keempat ada MIMD, Multiple Instruction dan Multiple Data. Selanjutnya multiprosesor. Nah, sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Model multiprosesor berkembang menjadi software menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama. Untuk membaca atau menulis sebuah word, memori menjalankan instruksi load and store. Contohnya yaitu Sun Enterprise 10000, Sequent Numa Key, SGI Origin 2000, dan HP atau Convex Exemplar.
Kali ini kombinasi multiprosesor dan multikomputer. Yang pertama, rancangan dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Yang kedua ada DSM, Distribute Share Memory, memori bersama yang menjadikan suatu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Yang ketiga ada sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.